Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yamirullah, mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun dengan NIM 21051011014, Prodi Teknik Informatika, kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek atau aplikasi dari UAS struktur data yang telah saya buat, yang mana di dalam aplikasi ini terdapat 10 menu, yaitu binary search, linear search, jump search, bubble sort, insertion sort, quick sort, NQ, DQ, push stack, dan pop stack. Seperti ini tampilan dari inti aplikasi saya. Di bagian atas saya menambahkan library search, sort, queue, dan stack untuk mendukung program agar lebih kompleks. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu binary search. Binary search adalah sebuah metode pencarian data yang dimana data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu sebelum proses pencarian data itu dilakukan. Seperti ini tampilan dari kode binary search saya. Di bagian awal saya menambahkan array atau data dengan tipe integer yang isinya adalah angka 1 sampai dengan 7 secara acak. Sini saya menampilkan data awal dengan menggunakan perulangan for. Masukkan data yang dicari, jin cari, data setelah diurutkan, dan di sini terjadi proses pengurutan data menggunakan perulangan for. Menampilkan data setelah diurutkan. Di sini saya akan mencoba mencari data 3. Di baris 46 ini adalah inti dari binary search. Awal sama dengan 0, akhir sama dengan 7, while b flag sama dengan 0 dan awal kurang dari sama dengan akhir. Tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. If array tengah sama dengan cari, b flag sama dengan 1 break. Di sini adalah logika dari binary search. While lakukan ketika b flag 0 dan nilai awal kurang dari sama dengan akhir. Nilai tengah sama dengan nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Jika nilai tengah itu sama dengan nilai cari, maka b flag sama dengan 1 dan program akan berhenti. Else if array tengah kurang dari cari, maka awal tengah ditambah 1. Else akhir sama dengan tengah dikurangi 1. If b flag sama dengan 1, jika b flag sama dengan 1, maka menampilkan data ditemukan pada indeks ke tengah. Dan jika tidak, maka data tidak ditemukan.
Di sini saya sudah mencoba program binary search saya. Saya mencari data 3. Data diurutkan dulu. Lalu data berhasil ditemukan pada indeks kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu linear search. Linear search adalah sebuah metode pencarian data yang dimana sebuah data akan dicari satu persatu dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke terakhir. Yang membedakan dengan binary search adalah di sini tidak membutuhkan nilai awal, tengah, dan akhir, serta tidak dilakukan pengurutan data terlebih dahulu. Di sini saya mencoba mencari nilai 3. Inti daripada linear search adalah pada perulangan for di baris 83 ini. For i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. If array i sama dengan cari, maka menampilkan data ditemukan pada indeks ke i. Ketika ditemukan akan data tidak ditemukan. Di sini saya mencari nilai 3 dan memang benar nilai 3 terdapat pada indeks ke 0. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu jump search. Jump search adalah sebuah metode pencarian data yang mana dilakukan secara lompat-lompat untuk menemukan data atau nilai yang akan kita cari. Dan pada metode jump search, sebuah data harus diurutkan terlebih dahulu. Di bagian awal saya membuat prosedur jump search yang nantinya akan dieksekusi pada inti jump search di sini. Terjadi pengurutan dan proses jump search atau lompatan tersebut ada pada baris ke 100 sampai 124. While array min kurang dari nilai cari, awal sama dengan lompatan ditambah sekuar ukuran. If awal lebih dari ukuran, maka return min 1. While array awal kurang dari nilai cari, maka awal plus plus. If awal sama dengan min lompatan ukuran, return min 1. If array awal sama dengan nilai cari, maka return awal dan return min 1. Dan disinilah terjadinya lompatan tersebut apabila array awal sama dengan nilai cari atau data telah ditemukan, maka menampilkan nilai awal atau return awal. Di sini terjadi pengurutan data. Dan di baris ke 153 ini dimana prosedur dari jump search kita panggil. If hasil sama dengan min 1, jika hasil sama dengan min 1, maka menampilkan data tidak ditemukan.
else jika tidak maka menampilkan data ditemukan pada indeks ke hasil, lalu return 0. Sini saya akan mencari nilai 5. Dan berhasil, data ditemukan pada indeks keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu bubble sort. Bubble sort adalah sebuah metode pengurutan data dengan cara menukar nilai atau indeks yang bersebelahan. Seperti ini tampilan dari kode saya. Logika dari bubble sort adalah menggunakan perulangan for. Di sini terjadi pertukaran data. If array j lebih dari array j plus 1, integer temp sama dengan array j sama dengan array j plus 1, array j plus 1 sama dengan temp. Di sini data akan terus diputar sampai benar-benar urut. Dan di bawah ini hasil pengurutan data akan ditampilkan. Di sini saya akan mencoba dan berhasil, data sudah terurut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu insertion sort. Insertion sort adalah sebuah metode pengurutan data atau array yang dilakukan dengan cara membandingkan dua array pertama dengan array selanjutnya. Seperti ini logika dari insertion sort menggunakan perulangan for. For int i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. For int j sama dengan i, j lebih dari 0, j min min. If array j kurang dari array j min 1, maka swap array j min 1 array j. Daripada logika perulangan ini adalah ketika nilai array j ini kurang dari, maka nilai tersebut akan ditukar antara array j dengan array sebelumnya. Dan prosedur ini akan berjalan terus sampai data benar-benar terurut. Dan di sini inti dari insertion sort, hasil pengurutan data. Dan kita di sini memanggil prosedur insertion sort yang telah kita buat di atas tadi. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan insertion sort. Dan berhasil, seluruh data sudah urut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu quick sort. Quick sort di sini adalah sebuah metode dalam pengurutan data yang dilakukan dengan cara membandingkan jika ada array kurang dari pivot, maka
array tersebut akan dimasukkan ke kiri pivot. Dan apabila array lebih besar daripada pivot, maka array tersebut akan masuk ke kanan dari pivot. Seperti ini tampilan dari kode quicksort. Di sini pivot adalah sebagai pembanding quicksort. Pivot sama dengan array dalam kurung left plus right dibagi 2. Lalu while i kurang dari j, maka melakukan while array i kurang dari pivot i plus plus. While array j lebih dari pivot, maka j min min. If i kurang dari sama dengan j, temp sama array i sama dengan temp i plus plus dan j min min. Disinilah terjadinya pertukaran atau perbandingan. Jika left kurang dari j, maka quicksort array left j. If i kurang dari right, maka quicksort array i right. Di sini kita memanggil program. Jadi program akan terus berputar untuk menghitung sampai nilai benar-benar terurut semua. Kita memanggil quicksort. Kita menampilkan hasil pengurutan data seperti ini. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan quicksort. Dan berhasil, semua data atau array sudah urut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ke-7 dan yang ke-8, NQ dan DQ. Seperti yang kita ketahui bahwa Q itu adalah antrian data, NQ digunakan untuk mengisi data, sedangkan DQ digunakan untuk mengambil atau menghapus data. Seperti ini tampilan dari kode Q saya. Di sini saya mendefine max 20, yang artinya maksimum data Q-nya adalah 20. Bagian atas saya mendeklarasi Q saya. Lalu di baris ke-11 terjadi pengecekan. Jika boolean is full, maka return antrian rear sama dengan mark. Dan jika boolean is empty, jika data kosong, maka antrian rear sama dengan 0. Lalu di sini saya membuat prosedur print Q yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan Q seperti ini dengan menggunakan perulangan for. For INTI sama dengan antrian front I kurang dari antrian rear I plus plus, menampilkan antrian data I, antrian rear min 1 sama dengan I. Selanjutnya di sini saya membuat prosedur NQ
Di sini pada bagian awal dilakukan pengecekan dulu jika queue itu is full atau penuh, maka menampilkan antrian penuh. Jika tidak, maka kita akan menambahkan data ke dalam antrian data dalam kurung antrian rear sama dengan data. Yang data ini nanti diambil dari nilai yang diinputkan di saat prosedur ini dipanggil. Plus salah data ditambah dan menampilkan queue dengan memanggil prosedur print queue. Sini saya akan mencoba langsung NQ nomor 7. Sudah berhasil terinput. Selanjutnya di sini saya membuat prosedur DQ, yang mana DQ ini akan menghapus atau mengambil array yang paling depan atau yang paling sukan. If is empty, jika nilai menampilkan antrian masih kosong. Jika tidak, maka mengambil data antrian front, data yang paling awal dimasukkan. For YNTI sama dengan antrian I kurang dari antrian rear I++. Antrian data I sama dengan antrian data I plus 1. Di sini kita menempatkan tail pada data terakhir yang digeser. Antrian rear min, lalu setelah selesai kita menampilkan queue dengan prosedur print queue. Di sini saya akan mencoba menjalankan DQ. Dan berhasil, data kelima atau nilai yang paling awal kita masukkan sudah terambil. Di sini saya akan mencoba untuk membersihkan queue. Dan ketika queue kosong maka menampilkan antrian kosong. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ke-9 dan ke-10, push stack dan pop stack. Perlu diketahui sebelumnya bahwa stack adalah tumpukan data. Di sini push digunakan untuk menginput data, sedangkan pop digunakan untuk menghapus data yang paling akhir dimasukkan. Seperti ini kode saya. Di bagian atas saya mendeklarasikan top sama dengan min 1, char stack dengan tipe karakter dengan ukuran 128. Selanjutnya saya membuat prosedur cetak yang nantinya digunakan untuk menampilkan program stack yang kita buat atau yang kita isikan. Dengan logika if, jika top kurang dari 0 maka menampilkan stack kosong. Lalu code stack
dengan perulangan for seperti pada kode tersebut. Selanjutnya di sini saya membuat prosedur push yang nantinya digunakan untuk memasukkan sebuah data ke dalam stub atau tumpukan dengan logika chain sama dengan X atau memasukkan nilai X, top plus plus, stack top sama dengan X, chain clear, chain ignore. Di bagian bawah saya memanggil prosedur cetak. Jadi nanti setelah data dimasukkan langsung akan mencetak apa isi daripada stack kita. Langsung saja kita akan mencoba untuk menjalankan push stack. Saya mencoba untuk memasukkan key W E dan berhasil terinput. Selanjutnya saya membuat prosedur pop yang nantinya digunakan untuk mengambil atau menghapus stack yang paling akhir dimasukkan. If top kurang dari 0 menampilkan stack kosong, X stack top, top min min menampilkan data yang terakhir masuk adalah X. Lalu setelah penghapusan berhasil dicetak. Langsung saja di sini saya akan mencoba untuk melakukan pop stack atau mengambil data paling akhir. Dan berhasil. Data yang terakhir masuk adalah E, dan E sekarang sudah tidak ada atau sudah terambil. Untuk selanjutnya di sini saya akan membuktikan program saya dengan cara saya compile. Di sini akan saya rebuild all dan berhasil. Program berjalan dengan normal. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufik walhidayah wal ridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.